Sekarang gue pengen ngebahas tentang orang yang suka membenturkan mukjizat dengan sains gitu. Nah, mukjizat itu kan keajaiban yang Tuhan kasih ke hamba yang terpilih gitu. Biar jadi bukti buat kita, biar kita lebih percaya gitu. Nah, apakah mukjizat harus selalu bisa dijelaskan dengan sains? Belum tentu. Bisa memang itu sains yang belum kita ketahui atau memang nggak mungkin kita ketahui gitu karena keterbatasan kita. Karena dalam pandangan orang beragama, Tuhan itu kan maha kuasa gitu, melampaui sains yang merupakan ciptaannya gitu. Jadi Tuhan itu contohnya itu gimana melampauinya? Contohnya Tuhan bisa mengubah hukum alam sesuka Tuhan. Kayak misalnya di mukjizat Nabi Ibrahim, itu kan api jadi dingin gitu, yang tadinya panas jadi dingin tiba-tiba. Itu kan secara sains nggak mungkin gitu. Nggak ada lain, nggak ada apa ya, nggak ada pengaruh dari eksternal gitu. Di sekelilingnya kan nggak ada apa-apa gitu, cuma apinya tiba-tiba dingin gitu. Zat apa ya, keberadaan apinya itu ya jadi dingin gitu. Kayak misal tangan ini nih tiba-tiba berubah jadi sayap gitu, tiba-tiba kayak gini, nggak ada pengaruh dari luar, nggak ada di sekelilingnya, nggak terjadi apa-apa gitu, cuman ya apinya jadi dingin tiba-tiba gitu. Itu salah satu contohnya gimana Tuhan bisa ngerubah hukum alam dengan sesuka dia. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Itu pandangan orang beragama tentang mukjizat. Jadi jangan batasi Tuhan dengan kita yang terbatas gitu. Dengan Tuhan kan nggak terbatas ya, jangan batasi Tuhan yang nggak terbatas dengan kita yang terbatas gitu. Jangan sombong soalnya kita bisa mengetahui segalanya gitu, bisa bisa mempelajari segalanya, bisa banyak hal dan sebagainya. Kita itu ya terbatas gitu. Jadi menurut gue, kalau menurut gue ya, kalau bisa dijelasin ya oke. Kalau nggak bisa dijelasin ya nggak apa-apa. Tapi itu juga bukan berarti kita nggak boleh mencari uh, alasan rasional bagaimana mukjizat bekerja gitu. Kali aja kita nemuin teori-teori baru gitu. Tuhan kan nggak melarang itu juga gitu. Jadi ya mukjizat itu memang di luar akal, apa ya, beyond common sense, but our common sense, not general common sense. Namanya aja kan mukjizat, keajaiban gitu. uh, Zaman dulu kan terbang aja bisa dibilang nggak mungkin gitu, nggak masuk akal sehat. Tapi sekarang kan bisa. Hanya karena nggak bisa dijelasin bukan berarti itu nggak ada. Hanya karena nggak bisa dijelasin bukan berarti itu nggak bisa. Hanya karena nggak bisa dijelasin bukan hanya karena nggak bisa dijelasin bukan berarti itu nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu kitanya, bukan apa yang terjadinya. Jadi nggak semua harus bisa dijelasin, nggak semua harus kita bisa pahamin gitu. Kalau bisa dipahamin ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak masuk kontradiksi. Karena namanya Tuhan Maha Kuasa sama segalanya, sang pencipta alam semesta. Jadi nggak ada kontradiksi dari ya itu. Cuman kita yang nggak bisa pahami itu, bagaimana cara kerjanya. Mungkin atau nggak mungkin, mungkin kita pahami atau memang nggak bakal mungkin kita pahami. Oke, itu oke semuanya. Kan Tuhan itu divide consent. Kenapa? Ya karena Tuhan maha segalanya gitu. Sang pencipta, maha kuasa, maha tahu, maha. Kita kan kena api aja kebakar, meleleh dan sebagainya. Batas alam semesta aja kita nggak tahu gimana dan sebagainya. Dimensi atas saja kita kan belum tahu atau nggak mungkin tahu dan sebagainya. Gitu.